Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi aljabar. Langsung saja kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian limit. Limit itu sendiri berarti mendekati atau menuju. Jadi, bentuk umum dari limit yaitu limit x menuju c untuk fungsi fx sama dengan L. Jadi, untuk setiap x yang cukup dekat dengan c, tetapi nilai x tidak pernah sama dengan nilai c. Lanjut, kita akan membahas cara mencari nilai limit. Caranya ada 3. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode pemfaktoran. Dan yang ketiga, metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, metode substitusi. Jika hasil substitusi langsungnya berupa bentuk tertentu seperti bilangan real, tak hingga, dan minus tak hingga, maka nilai limitnya adalah hasil substitusi tersebut. Agar lebih paham, saya akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, nilai dari limit x menuju 2 untuk fungsi 2x dikurang 5 adalah, langsung saja kita substitusikan atau kita masukkan nilai 2 yang ada di sini ke dalam x yang ada di sini. Jadi 2 dikali 2 dikurang 5. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Lanjut, untuk contoh yang kedua, nilai dari limit x menuju 2 untuk fungsi x kuadrat dikurang 5 per x dikurang 1 adalah sama seperti sebelumnya. Kita langsung saja substitusikan atau kita masukkan nilai 2 yang ada di sini ke dalam x. Jadi 2 pangkat 2 dikurang 5 per 2 dikurang 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 dikurang 5 sama dengan min 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Cara mencari limit yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti yang ada di sini, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu, kemudian bisa disubstitusikan. Jadi maksudnya ini adalah metode pemfaktoran dilakukan setelah kita melakukan metode substitusi terlebih dahulu dan hasilnya 0 per 0, baru kita bisa melakukan pemfaktoran. Agar lebih paham, langsung saja kita lihat contoh. Contoh yang pertama, nilai dari limit x menuju 1 untuk fungsi 2x kuadrat dikurang 2 per x dikurang 1 adalah, pertama-tama kita mencoba pakai metode substitusi. Jadi kita masukkan nilai 1 ini ke dalam fungsi ini. Jadi 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya kan 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, barulah kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode pemfaktoran. Jadi faktor dari 2x kuadrat dikurang 2 yaitu 2x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1. Jadi limit x menuju 1 kita faktorkan lagi, yang x kuadrat dikurang 1 menjadi 2x dikurang 1 dikali x ditambah 1 per x dikurang 1. Jadi di sini x dikurang 1-nya bisa kita coret dengan yang di bawah, jadi menjadi 2x ditambah 2 dikali x ditambah 1. Langsung saja kita substitusikan lagi nilai 1 yang ada di sini ke fungsi ini. Jadi 2 dikali 1 ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4. 1 ditambah 1. Lanjut kita masuk ke contoh yang kedua. Nilai dari limit x menuju 3 untuk fungsi x kuadrat dikurang 9 per x dikurang 3 adalah
Sama seperti contoh yang pertama, kita pakai metode substitusi terlebih dahulu. Jadi kita masukkan nilai 3 yang ada di sini ke dalam fungsi. Jadi 3 kuadrat sama dengan 9. 9 kurang 9 sama dengan 0. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi kan hasilnya 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, kita masuk ke metode pemfaktoran. Jadi faktor dari x kuadrat dikurang 9 yaitu x dikurang 3 dikali x ditambah 3 per x dikurang 3. Karena x-nya sama, x dikurang 3 yang di atas kita coret dengan x kurang 3 yang di bawah. Jadi tinggal x ditambah 3. Jadi kita substitusikan 3 yang ada di sini, kita masukkan ke fungsi ini. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6. Cara mencari limit yang ketiga yaitu metode mengalihkan dengan akar sekawan. Jika pada metode substitusi menghasilkan nilai limit yang irasional, maka fungsi dikalikan dengan akar sekawannya, kemudian bisa disubstitusikan. Biasanya juga metode mengalihkan dengan akar sekawan ini dilakukan jika soalnya dalam bentuk akar. Langsung saja kita lihat contoh soalnya yang pertama. Nilai dari limit x menuju 7 untuk fungsi x dikurang 7 per akar x dikurang akar 7 adalah sama seperti yang sebelumnya. Kita coba pakai metode substitusi terlebih dahulu. Jadi kita substitusikan akar 7 ini ke dalam x yang ada di fungsi ini. Jadi 7 dikurang 7 0. Akar 7 dikurang akar 7 sama dengan 0, 0 per 0. Karena 0 per 0, maka kita bisa lanjut ke metode mengalihkan dengan akar sekawan. Jadi kita dapat merasionalkannya dengan cara mengalihkan dengan akar sekawan. Di sini kan yang akar itu akar x dikurang akar 7. Maka kita kalikan dengan akar x ditambah akar 7 per akar x ditambah akar 7. Jika kalian lupa, kalau kita merasionalkan akar, berarti kalau misalnya tandanya di sini negatif, berarti berubah tanda menjadi positif. Tapi kalau di sini tandanya positif, maka berubah tanda menjadi negatif. Jadi tinggal kita kalikan aja, dapat hasilnya x dikurang 7 dikali akar x ditambah akar 7. Akar dikali akar hilang atau habis, jadi mendapat hasilnya x dikurang 7. Jadi x dikurang 7 bisa kita coret sehingga menjadi akar x ditambah akar 7. Maka ini sudah bisa kita substitusikan. Kita substitusikan 7 ke x. Jadi akar 7 per akar 7 sama dengan 2 akar 7. Jadi itulah hasilnya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nilai dari limit x menuju 2 untuk fungsi 3 dikurang akar 4x ditambah 1 per x dikurang 2 adalah, kita coba lagi substitusikan 2 ke x, yaitu 4 dikali 2, 8, 8 tambah 1, 9, akar 9, 3, 3 dikurang 3 sama dengan 0, 2 dikurang 2 sama dengan 0, 0 per 0, karena 0 per 0, maka kita bisa lanjut ke metode mengalihkan dengan akar sekawan. Sama seperti contoh sebelumnya, kita rasionalkan menjadi 3 ditambah akar 4x ditambah 1 per 3 ditambah akar 4x ditambah 1. 3 dikali 3, 9, minus dikali plus minus, akar kali akar hilang jadi 4x ditambah 1. Di bawahnya tinggal kita kalikan x dikurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x ditambah 1. Ini bisa kita selesaikan. 9 dikurang 4x dikurang 1 jadi 8 dikurang 4x per, di bawahnya tetap x dikurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x ditambah 1. 8 dikurang 4x bisa kita faktorkan menjadi min 4 dikali x dikurang 2 per, di bawahnya tetap menjadi x dikurang 2 dikali 3 ditambah akar 4x ditambah 1. X dikurang 2 bisa kita coret, jadi tinggal min 4 per 3 ditambah akar 4x ditambah 1.
Jadi ini sudah bisa kita substitusikan nilai 2-nya ke X menjadi min 4 per 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9, akar 9, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Berarti min 4 per 6. Kita bisa kecilkan menjadi min 2 per 3. Itulah hasilnya. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai limit fungsi aljabar. Di video selanjutnya, saya akan membahas limit X menuju tak hingga. Jangan lupa like and subscribe. See you for the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.